Baik, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, waktu sudah menunjukkan pukul 7.15. Kita akan mulai untuk ibadah Rabu Abu kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita pada saat ini bisa bersekutu untuk merayakan Rabu Abu. Rabu Abu menjadi hari pertama di masa Prapaskah, masa ketika kita semua mempersiapkan diri dan hati kita untuk merayakan Paskah. Di masa ini kita diundang untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan kita melalui pengendalian diri dan pertobatan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita masuki ibadah Rabu Abu ini dengan mengingat selalu pertolongan Tuhan yang setia menjadi terang hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, Surya Hidupku. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Deborah Krisentia untuk memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, mari teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, kita menaikkan doa untuk memohon bimbingan Tuhan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini, pemberian Tuhan, di mana penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu baru setiap hari. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan, kami hendak memulai masa-masa persiapan untuk menyambut Paskah. Dan kiranya dalam perenungan kami hari ini, kami boleh mengerti dan juga melakukan secara nyata apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan pada ayat 16 sampai ayat 21. Silahkan Alkitabnya dibuka dulu. Yang masih jauh diambil dulu nggak apa-apa. Ya, dipersiapkan dulu ya.
Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, kemudian dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Akan saya bacakan untuk kita semua. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai ayat 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarnya dan juga melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak sekalian, khususnya di SMP BPK Penabur Tasikmalaya dan juga SMP BPK Penabur Cianjur. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih buat responnya ya. Saya melihat ininya kok, bahasa bibirnya ya. Kelihatan selamat pagi juga dan semoga pada pagi hari ini kita ada dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Dan hari ini kita beribadah secara khusus. Yang biasanya kita ibadahnya tuh hari Senin atau hari Jumat gitu ya. Tapi hari ini khusus hari Rabu, yaitu ibadah hari Rabu, ibadah Rabu Abu ya. Apa itu Rabu Abu? Nah, Rabu Abu ini sebenarnya punya makna yang dalam dan bukan dibuat sendiri-sendiri atau bukan dibuat-buat secara sendiri. Wah, ini kreativitasnya Bapak Ibu Guru bikin ibadah Rabu Abu tanpa dasar. Enggak, ini ada kok. Alasannya apa? Ada dasarnya ya, yaitu inspirasinya datang dari Alkitab. Meskipun tidak tertulis secara langsung tentang Rabu Abu.
Tetapi dari perenungan, dari tradisi kehidupan pengikut Kristus, semuanya akhirnya mengerucut pada hari ini. Akhirnya kita mengadakan ibadah Rabu Abu, ya. Rabu Abu ini salah satunya adalah tanda dimulainya masa persiapan Paskah yang pada tahun ini tuh akan diperingati tanggal 17 April. Jadi masih bulan depan. Tapi hari ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita, juga tindakan kita untuk menyambut Paskah. Ya, jadi ketiga hal ini menjadi satu, bukan hanya hati dan pengetahuan kita saja, kita tahu sedang persiapan, tapi juga dengan tindakan nyata dalam menyambut Paskah. Dan kenapa kok hari Rabu? Kenapa nggak hari-hari yang lain? Ya sebenarnya tidak ada aturan yang mengatakan harus hari Rabu, tapi kalau kita menarik kebiasaan atau dari tradisi gereja, gereja itu menerapkan masa penyesalan atau masa pertobatan menjelang Paskah itu selama 40 hari. Seperti Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari di padang gurun sebelum memulai karya pelayanannya. Dan kalau kita lihat kisah-kisah yang lain juga ada berkaitan dengan angka 40. 40 hari itu ada kisah Ayub tuh salah satunya ya. Ayub, tapi bukan 40 hari tapi abunya. Ada juga Niniwe, kota Niniwe yang mau dibinasakan oleh Tuhan Allah. Kemudian Yunus datang dan akhirnya seluruh warganya bertobat dan berpuasa selama 40 hari. Kemudian ada tanggal-tanggal yang lain yang mau menunjukkan bahwa mereka semua, para tokoh Alkitab, menghususkan diri untuk bertobat selama masa waktu tertentu. Dan inilah tradisi ini yang akhirnya kita ambil. Tapi kalau kita hitung hari ini tanggal 2 Maret, Rabu Abu, padahal Paskah itu 17 April. Itu 46 hari. Hitungannya bukan 40 hari. Apakah ini berarti tanggalnya salah? Nah, penghitungan 40 hari itu dihitung, teman-teman ya, tanpa menghitung hari Minggu. Jadi, Senin sampai Sabtu. Minggunya nggak dihitung. Kenapa? Karena hari Minggu ini adalah peringatan kebangkitan Kristus. Hari kemenangan. Hari yang membawa sukacita. Jadi masa persiapan dihitung tanpa menghitung hari Minggu. Dengan pertimbangan itulah, maka hari inilah kalau dihitung-hitung tepat 40 hari tanpa menghitung hari Minggu. Lalu kita juga pakai abu. Abu ini adalah tanda penyesalan. Kalau di sini saya menyiapkan sudah di kotak ini ya, sudah di wadah. Ini abu dari daun palem kering yang disimpan tahun lalu. Dan biasanya kalau di gereja-gereja ada yang sudah menyiapkannya, dan saya mengambil ini juga dari gereja tempat saya melayani ya. Dan abu ini bukan abu pembakaran yang lain atau abu pembakaran benda-benda yang lain, tapi palem, dan ini berkaitan dengan ibadah kita di tahun lalu, yaitu ketika Tuhan Yesus dielu-elukan dengan daun palem. Nah, itulah yang dipakai ya, itu yang dikeringkan kemudian dibakar untuk persiapan di Rabu Abu ini. Dan ini juga sering dijumpai di kisah-kisah Alkitab. Orang tokoh-tokoh Alkitab kalau sedang berduka, yang mereka lakukan adalah mengoyakkan pakaiannya, yaitu tanda kebanggaannya, tanda kebaikannya atau statusnya, kekayaannya, tapi itu dikoyakkan tanda dia berduka cita, dan menaruh abu. Ini ya, abu di atas rambutnya. Itu tanda dia bukan sedang bersuka cita, bukan sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan hati, tapi sedang bertobat, sedang ada penyesalan dalam hidupnya. Jadi abu itu mau menunjukkan simbol penyesalan. Jadi kalau sekarang ini teman-teman semua, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, orang yang telah bertobat atau orang yang sungguh-sungguh menyesal atas perbuatannya,
pasti hasilnya akan terlihat. Sekalipun prosesnya itu dari dalam hati nggak semua orang tahu. Tapi hasilnya pasti terlihat. Ada perubahan. Nah, contohnya kalau kita sekolah secara online gitu ya, ternyata masuknya telat terus nih. Ya, bangunnya kesiangan. Kena tegur oleh Bapak Ibu guru. Belum lagi kalau soal tugas, nggak ngumpulin tugas tepat waktu sampai guru kita bilang, kena hukuman. Kalau telat lebih dari 5 menit, nggak masuk ke Zoom, dianggap tidak masuk, absen, nilainya dikurangin. Wah, ada konsekuensi nih, kita jadi takut. Minta maaf kita. Minta biar nanti nilainya tuh nggak dikurangi. Maaf, besok nggak akan diulangin lagi. Karena kita takut sama konsekuensinya. Tapi karena tujuan kita adalah takut dapat konsekuensinya, bukan karena sadar bahwa inilah yang memang harus dilakukan, memang sebagai siswa kita harus belajar disiplin, datang tepat waktu, online tepat waktu, atau kita mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena itu bukan disadari secara tulus hati dengan sungguh-sungguh, hanya karena takut hukuman, maka besoknya kesalahan yang sama bisa dilakukan. Besoknya lagi, malamnya begadang, paginya bangun kesiangan, telat lagi online-nya, belum lagi tugas-tugasnya. Kemarin bilangnya, iya Bu, besok dikumpulkan. Pas dikerjakan, balik lagi, main medsos, lupa nggak kerjakan, lanjut yang lain, main game segala macam, tidak dikumpulkan kembali. Jadi, nggak ada hasilnya, karena perubahan sikapnya tidak terjadi. Hanya manis di mulut saja, tapi sikapnya sama saja. Nah, itu bukan orang bertobat, ya. Itu ya hanya manis saja di mulut, janji-janji kosong. Tapi kalau mau jadi orang yang menyesal dengan sungguh mau bertobat, itu artinya ada sikap, tindakannya. Hati kita juga benar-benar mau diperbaiki. Pikiran kita juga, tutur kata pun juga nggak akan melakukan hal yang salah lagi. Nah, mari kita perhatikan dari bahan bacaan kita pada hari ini ya. Dari Matius pasal 6 ayat 1-6 dan ayat 16-21. Ini mau mengajak kita untuk menjadi anak yang taat, tapi dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati. Bukan karena takut nanti kena hukuman Allah, bukan karena itu. Dan di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya taat kepada Tuhan, bukan karena biar dilihat orang, wah ini anak baik, wah ini nih pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Bukan untuk itu. Tapi karena memang hal-hal itulah yang harus dilakukan sebagai pengikut Kristus. Tidak perlu kita memamerkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain atau memamerkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang setia. Cukup Tuhan yang tahu. Nah, mari ya teman-teman kita sambil dilihat kembali bacaan kita. Ada 4 hal yang mau kita renungkan bersama. Yang pertama adalah di pasal 6 ayat 1 itu. Yang pertama adalah jangan melakukan kewajiban agama di hadapan orang hanya untuk terlihat. Misalnya biar kelihatan anak Tuhan, kita berdoa kencang-kencang di tengah-tengah pasar atau pas mau ke toko. Biar kelihatan nih, aku ini loh orang Kristen. Jadinya doanya tulus nggak ke Allah kalau seperti itu? Pasti enggak. Kenapa? Karena biar aku dilihat orang lain. Tapi kalau di tengah pembelajaran kita mau berdoa, ya berdoalah seperti biasa. Nggak apa-apa. Bukan berarti, kalau gitu berarti saya nggak boleh dong berdoa di dekat temanku atau seperti ibadah kita saat ini. Ini kan kita supaya terlihat menjadi anak baik. Bukan seperti itu. Ini kita benar-benar belajar. Kita benar-benar mau
tulus hati mau mendengarkan firman Tuhan, mau merenungkannya. Kita doa di depan kelas sebelum kita pembelajaran, kita sungguh-sungguh dalam hati kita minta pertolongan Tuhan. Bukan mau dilihat orang, oh aku ini loh orang yang saleh. Jadi yang bisa mendeteksi adalah diri kita sendiri. Kita mau tulus benar-benar melakukannya atau kita mau dilihat orang dengan sikap kita. Di tengah jalan kah, supaya dilihat orang, wah anak Kristen nih, berdoanya kenceng-kenceng. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kencang-kencang. Bukan seperti itu, tapi di ayat 1 ini mau mengingatkan kita, kalau beribadah, mau melakukan kewajiban kita, ya lakukanlah dengan ketulusan hati. Kalau berdoa ya doalah sungguh-sungguh bukan untuk pamer. Mau ke gereja, mau pelayanan, bisa main musik, lakukan itu untuk memuji Tuhan, bukan untuk terlihat aku keren nih. Kan ada ya biasanya di salah satu pemain musik alat-alat musik tertentu, rasanya itu kalau cowok misalnya nih ya, cowok main drum tuh rasanya wah keren banget lah, paling cool dah sesekolah atau segereja gitu. Kalau tujuannya mau kelihatan cool, mau kelihatan keren, ya sudah salah kaprah. Tapi kalau kita mau mengungkapkan, aku dikasih Tuhan talenta bisa main drum, aku dikasih Tuhan talenta bisa main gitar, aku mau belajar sungguh-sungguh, aku mau melayani dengan sungguh-sungguh, biar orang-orang di sekitarku, supaya jemaat di gereja, biar teman-temanku bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati, karena ada talenta yang Tuhan berikan melalui aku yang bermain musik. Biar ini jadi persembahan buat Tuhan. Itu yang dilakukan. Tujuannya langsung. Ini persembahanku Tuhan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan kasih kepercayaan talenta ini. Bukan untuk biar kelihatan keren. Ya, jadi kita lakukan kewajiban kita, lakukan setiap perintah Tuhan bukan untuk dilihat orang, tapi untuk benar-benar kita lakukan kepada Tuhan. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, tadi di ayat yang kedua sampai ayat keempat. Yang kedua ini tentang memberi pertolongan. Kalau mau menolong orang, memberi sedekah, memberi nasihat, atau memberi pertolongan, lakukanlah dengan tulus. Tapi kadang-kadang ada kasus khusus, dalam artian memang ada program atau dokumentasi untuk laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan kadang-kadang kita membuat acara aksi sosial, perlu untuk difoto, untuk dokumentasi. Ya cukuplah sekali atau 2 kali, nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Sampai orang yang kita berikan merasa risih. Ini sebenarnya mau kasih atau mau pamer. Misalnya kita fotokan saja supaya sebagai bentuk pertanggungjawaban, aksi sosial yang sudah dihimpun, sudah kita serahkan, kita foto salah satunya saja, atau kita foto saja persiapannya. Waktu memberikannya, ya cukuplah kita percayakan, atau nanti ada teknis-teknis yang lain, supaya tidak menjadi orang-orang yang menerima menjadi risih karena kok aku difoto, karena diberikan sedekah. Ini benar nggak dikasih untuk dengan ketulusan, bukan untuk memamerkan. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Tapi yang penting adalah tindakan atau aksi pertolongan sudah dilakukan, ya cukup diri kita dan Tuhan yang tahu kalau ini secara pribadi. Ya, contohnya kita beli roti di pinggir, kita beli roti lebih dan di pinggir jalan kita lihat ada seorang kakek-kakek tua yang mendorong gerobak barang rongsokan. Nah, kadang-kadang kan kita pernah sisipan ya dengan orang-orang seperti ini. Lalu kita kepikiran, aduh, Bapak ini sudah makan belum? Ini jalanan sudah mendung, Bapak nggak tahu ini jalannya kemana, mungkin perjalanannya sudah jauh, mau kita tolong, ya kita lakukan saja, kasih roti itu. Oke, nggak apa-apa. Berikan dengan ketulusan hati.
Saleh yang benar adalah memberikan dengan tulus. Bukan sambil memberi, kamera kita juga ada di depan kita. Lalu kita bagikan, nih aku sudah berbuat baik. Lalu kita posting di media sosial. Tujuannya biar orang lain tahu kalau kita adalah anak yang peduli. Beberapa kali teman-teman ada saudara-saudara yang memang memberikan bantuan, tapi ketika memberikan ke lokasinya atau ke orang tersebut tidak diposting. Tapi yang diposting adalah persiapannya dan rupanya itu bisa memancing orang lain untuk ikut membantu dan ikut berbagi juga. Nah, ini jadi inspirasi, tapi bukan menyorot orangnya atau bukan menyorot nih aku sebagai orang yang saleh. Tapi dengan tindakan itu kita share, kita bagikan inspirasinya, kita berikan perenungan diri kita sendiri bahwa ketika aku membagi, aku ada sesuatu kebahagiaan, kelegaan bahwa aku menolong seseorang. Kalau itu kita berikan dengan ketulusan hati, pasti akan terlihat kok dari tutur kata kita, dari sikap kita. Tapi yang lebih penting adalah kita lakukan dengan tulus. Ya, tidak perlu semua orang lain tahu, tapi kita lakukan. Lalu yang ketiga, ini menarik teman-teman ya, ada tentang hal berpuasa yang diungkapkan di sini di ayat 16 sampai di ayat 18. Berpuasa ini kaitannya juga dengan pengendalian diri. Kalau orang mau bertobat, seperti tadi contoh di sekolah gitu ya, kalau mau bertobat, mau memperbaiki diri, itu artinya harus belajar melatih pengendalian diri terhadap apapun itu, khususnya pada nafsu duniawi. Kalau kemarin janjinya nggak akan main game sampai larut malam, ya kendalikan itu, cukuplah 1 jam, jangan jadi 6 jam, kendalikan. Nggak ada yang melarang kok bersantai dengan bermain game, nggak ada yang melarang. Tapi kendalikan diri kita. Atau seperti hal-hal yang lain, kita nonton media sosial, perlu nggak? Perlu untuk santai-santai biar pikirannya ringan. Ya boleh kok, nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Tapi kendalikan. Nah ini yang biasanya kita belum menguasai. Niatnya ya udahlah 1 atau 2 menit, keterusan, nggak kerasa 3 jam scroll terus ya. Entah scroll TikTok kah, Twitter kah, Instagram kah, Facebook kah. Karena apa? Nggak terbiasa mengendalikan diri. Berpuasa itu melatih kita mengendalikan diri terhadap nafsu duniawi. Salah satunya adalah dengan makanan atau dengan kesukaan-kesukaan kita yang lain, tindakan-tindakan kesukaan kita yang lain. Puasa yang lain ada nggak? Ya ada. Selain makanan, kalau teman-teman kita yang beragama Islam adalah puasanya puasa makanan. Dan kalau di Kristen ada puasa pantangan, ada yang tidak mau makan makanan tertentu, atau puasa tindakan, contohnya tidak bermedia sosial, atau tidak bermain game, melatih ke pengendalian diri, atau melakukan segala sesuatu yang dengan kebaikan. Kalau kita sedang berpuasa, ya cukup dirimu dan Tuhan saja yang tahu. Dan berlakulah seperti biasa, jangan pamerkan itu kepada orang lain. Kalau di ayat 16 sampai ayat 18 tadi bilang, kalau berpuasa biasanya adalah puasa makanan, ya mukanya biasa aja, jangan dibikin lemas, dibikin lesu, biar orang lain tahu, kamu kok lemes, kenapa belum makan seharian? Iya nih, aku lagi puasa nih. Jangan seperti itu. Buatlah biasa, dan ini biar menunjukkan pada diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan ini personal. Aku dan Tuhan yang tahu. Niatnya dari awal pagi-pagi, misalnya kalau puasanya puasa makanan ya, kita doa. Kemarin ada salah satu postingan pendeta di GKI Kayu Putih, seingat saya, dia mengatakan gini, puasa tapi kalau nggak berdoa itu sama dengan diet. Ya,
nggak makan kan, karena tapi tidak makan benar puasa, tapi nggak berdoa, ya itu diet, nggak makan. Lalu kalau puasa tapi nggak ada tindakan, itu sama dengan irit, katanya gitu. Ya, saya pikir benar juga ya. Kita nggak makan, tapi kita juga nggak berbuat kebaikan. Ya, ini sebenarnya cuma mengurangi jatah jajan aja. Nggak ada bedanya, cuma puasa makanan pengendalian diri saja. Tapi nggak ada kehidupan personal, nggak ada kehidupan pertobatan atau penyesalannya, nggak ada doanya, nggak ada tindakan yang berubah. Nah, kita belajar pada saat ini semuanya adalah jadi satu bagian. Ya, penyesalan, pertobatan itu ya dari ucapan, dari hati kita, pengendalian diri, dari niat kita secara tulus hati. Lalu yang terakhir, yang keempat itu tentang ini di ayat 19 sampai 21 tadi mengatakan jangan mengandalkan harta dunia. Nah, kalau nggak boleh mengandalkan harta dunia atau tidak boleh mengumpulkan harta di bumi, berarti nggak boleh nabung dong. Wah, ini memang secara harafiah kalau diterjemahkan jadinya begitu, teman-teman. Berarti nabung boleh nggak? Ya boleh. Buat jaga-jaga, ya kita kan tetap harus waspada. Tapi yang dimaksudkan adalah jangan kita jadinya mengandalkan harta benda yang kita miliki. Karena apa? Semuanya bisa hilang. Bencana alam bisa menghancurkan rumah kita. Pencuri dan penipu bisa menghabiskan harta benda kita. Jadi jangan mengandalkan barang yang kita miliki sebagai sebuah keselamatan. Kalau kita punya banyak harta, kita nabung habis-habisan, tidak bersedekah sama sekali, kita tidak berbagi sama sekali, maka nanti hidupku akan aman, tentram, damai. Belum tentu itu. Tapi bahkan ada juga orang yang dengan segala keterbatasannya, kalau dipandang-pandang nabung aja nggak bisa, makan aja tiap hari bingung mau makannya apa, apalagi nabung nggak bisa. Tapi dia bisa berbagi dengan segala keterbatasannya, tapi dia bisa dengan berbahagia mengatakan Tuhan pelihara saya. Itu bisa terjadi. Karena apa? Dia bukan mengandalkan harta dunia, tapi mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Jadi kita ya boleh nabung, tapi jangan mengandalkan harta dunia. Jadi 4 poin ini teman-teman yang menjadi perenungan kita, bahwa kehidupan kita yang mau kita lakukan, kita mau menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang taat, ya lakukan semuanya itu dengan ketulusan hati. Jangan kita menjadi istilahnya melakukan semuanya untuk dipandang orang, atau kita mau dipandang mampu beribadah dengan baik, tapi tidak bisa mengendalikan diri kita. Jangan kita mengandalkan juga harta dunia, karena semuanya bisa lenyap. Karena ngengat dan karat bisa merusakkannya, Alkitab berkata demikian. Jadi peganglah 4 poin nasihat Tuhan Yesus tadi untuk kita lakukan, yaitu hidup saleh yang benar, yang tulus, dan juga tindakan yang nyata untuk sesama, dan juga untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa sejenak. Kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami bersama-sama hendak mengubah hati dan pikiran kami, tindakan kami, untuk seturut dengan kasih Tuhan. Dan biarlah kekuatan yang dari Tuhan yang akan memampukan kami untuk memperbaiki diri kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, yang taat, yang setia, yang tulus, melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk kebanggaan kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga teringat bagi keluarga guru kami, Ibu Lia, yang saat ini ada di tengah kedukaan.
di mana Tuhan yang memanggil orang tua terkasih dari Ibu yang kami kasihi ini, Ibu Lia. Kiranya Tuhan yang akan menguatkan Ibu Lia dan juga seluruh keluarga besar. Di tengah kehilangan ini, kami tahu ada banyak yang menjadi keterbatasan kami. Bahkan hidup kami pun tidak bisa kami selamatkan sendiri. Kami tidak bisa memperpanjang umur kami sendiri. Karena kami tahu Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Ketika Tuhan yang memanggil pulang, di sanalah hidup kami pun juga sudah selesai. Tetapi kami percaya, kami yakin dalam iman kami, ada kehidupan yang kekal yang menanti bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah keluarga Ibu Lia juga merasakan kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang juga akan memberikan kesehatan bagi Ibu Lia dan juga seluruh keluarga dalam menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk di tengah masa-masa pandemi ini, ajari kami Tuhan untuk tetap bersabar, untuk tetap taat, menjalani protokol kesehatan, maupun kegiatan-kegiatan sekolah secara online, kegiatan pembelajaran kami secara online. Kiranya Tuhan yang akan menguatkan kami semua, agar tetap semangat dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk masa-masa ke depan, 40 hari yang akan kami jalani menjelang Paskah. Kiranya Tuhan yang juga akan menyertai kami semua, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami belajar untuk mengendalikan diri, untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi, saat ini kita semua akan memasuki liturgi Rabu Abu, sebagaimana panggilan dalam sabdanya untuk mempraktikkan kesalehan yang benar. Marilah saat ini kita memeriksa diri, mengakui segala salah, segala dosa kita, dan kita juga memohon pengampunan Allah, serta menyatakan pertobatan di hadapan Allah. Mari kita pujikan Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Ya Tuhan, Ku jadi paduku, ampunilah. ya Tuhan yang penuh kasih, di dalam kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Saat kami menyediakan waktu untuk merenung dan juga memeriksakan diri kami, kami sadar akan segala tingkah laku yang kadang-kadang kami melukai hati sesama kami. Dan bahkan kami pun melukai hati Tuhan. Hanya karena kami mengutamakan kehendak dan juga keinginan. Bahkan kami kadang tidak pernah taat pada perintah Tuhan. Meskipun kami tahu apa yang kami lakukan adalah perbuatan berdosa. Tapi kami masih melakukannya dan bahkan tidak hanya sekali. Begitu juga perbuatan kami terhadap sesama kami. Meskipun kami tahu apa yang baik,
Tapi kami kadang terjebak untuk melukai hati sesama kami. Kadang kami melukai hati orang tua kami, saudara kami, maupun teman-teman kami, hanya karena memaksakan apa yang kami mau. Kadang kami pun juga mengecewakan hati guru saat menjadikan rasa bosan dan jenuh sebagai alasan untuk tidak mengerjakan tugas, dan bahkan kabur dari layar PJJ kami. Kami kadang berbohong dengan alasan sinyal yang jelek, padahal kami kadang main hingga lupa waktu. Kami mengabaikan apa yang terjadi, yaitu tanggung jawab kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, sucikanlah hati kami ya Tuhan. Kita pujikan bersama Tuhan, kubilah hati kawanku. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jika Itu seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, pikiran dan tutur kami kadang bercela. Mulut yang semestinya dipakai untuk memuji Tuhan, kadang kami gunakan untuk mengucapkan kebohongan, ejekan, dan hinaan terhadap sesama kami. Apalagi kepada mereka yang berbeda dari kami. Pikiran kami yang seharusnya terarah kepada Tuhan, kami gunakan untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor, jorok, maupun negatif. Hati yang semestinya menjadi rumah Tuhan, justru kami isi dengan amarah, dengan dendam, dan bahkan motivasi-motivasi hidup yang salah. Bahkan karenanya, kami tidak peka terhadap sesama kami, cuek kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Bahkan kami membiarkan mereka ada dalam kesulitan. Kadang kami pun lupa pada keberadaan ciptaan yang lain, saat kami membiarkan alam rusak dan bahkan menambah tangisan mereka oleh karena sikap kami yang tidak bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, dan sucikanlah hati kami. Tuhanku, bila hati kawan. dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh dengan rahmat, kami datang menyembah kepadamu, kami berserah untuk dibimbing oleh-Mu ya Tuhan, agar kami tidak lagi melakukan kesalahan, tetapi kami dimampukan untuk mempraktikkan kesalehan yang benar. Seperti abu yang akan dioleskan sesaat lagi, kami menyadari bahwa diri kami ini hanyalah manusia biasa, bahkan manusia yang berasal dari debu, dan yang nantinya akan kembali menjadi debu. Karena itu, kiranya Tuhan yang berkenan untuk merangkul dan memulihkan kami, agar kami berani untuk berubah menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri dan mempraktikkan
pertobatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan abu yang akan digunakan sebelum kita melakukan penorehan abu sebagai lambang atau simbol pertobatan serta penyesalan kita. Sudah ya? Bapak, Ibu, dan teman-teman, abu ini adalah simbol dari kerapuhan manusia dan pertobatan. Ingatlah bahwa kita ini berasal dari debu. Dan ketika Tuhan memanggil kita pulang, kita pun juga kembali menjadi debu. Dan bagi kita yang mau menyatakan pertobatan di hadapan Allah dan sesama, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing sambil mengatakan, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Lakukanlah itu dengan kesungguhan, penyesalan, dan pertobatan kita. Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kita nyanyikan bersama, hanya debulah aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tenada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tenada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kerendahan hati memasuki masa Prapaskah, ingatlah
bahwa selalu ada pengampunan dan juga pemulihan Tuhan. Dan semuanya itu juga ada tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang tertulis demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah masa prapaskah dengan hidup saleh yang benar dan menyatakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pujikan bersama di dunia yang penuh cemara. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupku kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah dia pembacanya, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari saudara-saudara, kita mengerahkan hati kita kepada Tuhan dan ingatlah selalu atas berkat Tuhan. Dengan ucapan syukur, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memenuhi kita semua dengan kasih. Kiranya Allah menjaga kita dalam perjalanan pertobatan kita. Kiranya Tuhan mengaruniakanmu damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Hosana. Amin. Hosanna, Hosanna, amin. Hosanna, 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 amin. Hosanna, 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 amin. Hosanna, 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 Ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya dalam 40 hari ke depan, ketika menjalani dan menghayati masa Prapaskah, kita dapat melewati dengan penuh hikmat dan juga tentunya kita menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Deborah Krisentia yang sudah bersedia melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga dan pelayanannya. Bapak Ibu dan